Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar Sahibul Hajat, Sahibul Bait, asatidzah dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, kita menikmati majlis yang mulia ini sekaligus mensyukuri dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan tempat yang mulia ini Allah muliakan kita. Tempat yang terbaik ini segala kebaikan Allah limpahkan kepada kita. Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di majlis ini kita sama-sama thalabul ilmi, sekaligus kita kirim Al-Fatihah, surah Yasin dan lainnya untuk almarhum almarhumah yang sudah mendahului kita. Sudah tentu hubungan orang yang hidup dengan orang yang meninggal tidak terputus. Bahkan orang yang sudah meninggal itu menunggu kiriman dari orang yang hidup. Memang ketika hidup seperti kita ini, kita menikmati amal soleh kita. Tapi setelah kita meninggal, kita sudah tidak menikmati lagi. Makanya in qata'a amaluhu. Lalu apa yang bisa kita berikan kepada, sebut saja orang yang sudah meninggal, orang tua kita? Dulu sih katanya demen nasi padang misalnya, ya. Sekarang pasti udah nggak demen, ya. Sekarang ini orang yang di alam kubur menunggu apa yang dilakukan oleh orang yang hidup, baik buat dirinya sekaligus sebetulnya buat orang tua. Sebab orang tua kita yang di alam kubur ini melihat, mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi saya sekarang sedang seperti ini, kedua orang tua saya tahu. Dan kalau yang saya lakukan ini amal soleh, maka pahala yang didapat, saya dapat amal soleh, orang tua saya juga dapat. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan hal yang tidak wajar dilakukan, kita melakukan maksiat, orang tua kita nggak dapat dosa, cuma dapat sedihnya doang. Terus kalau bikin orang sedih, dosa nggak? Kita bikin sedih orang tua, dosa nggak kita? Kita yang dosa. Masa dari dulu kita ngerepotin orang tua mulu ini? Iya. Orang sudah meninggal masih juga dibikin sakit. Nah maka kata Rasulullah, wala tu'du amwatakum, jangan kamu sakiti orang-orang yang sudah meninggal. Bagaimana kita menyakiti orang yang sudah meninggal? Kita sebagai anak tidak melakukan amal yang baik, tidak menikmati apa yang Allah perintahkan. Karena ketika kita melakukan kebaikan, orang tua kita senang, kita dapat pahala, orang tua kita juga dapat pahala. Tapi ketika anaknya dugem, maksiat,
orang tuanya juga merasakan sakitnya, sedihnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menikmati hidup ini dengan baik, senang melakukan ibadah, kita niatnya bukan hanya untuk kita saja. Apa jasa orang tua kita kepada kita? Terlalu banyak. Sehingga kalau orang tua kita sudah meninggal saja, itu masih kita sakitin, emang kebangetan kita ini. Gitu ya, kebangetan. Terlalu. Nah, maka apa yang harus kita lakukan agar orang tua kita bahagia? Sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Misalnya kata Allah menyatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Suruhlah saudara kamu, keluarga kamu sholat. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Suruhlah saudara kamu untuk sholat. Jadi saya nyuruh istri saya, anak saya supaya sholat. Terus kalau kita nyuruh sholat sama anak kita, kita sholat apa kagak? Ya sholat. Jangan nyuruh doang. Emang calok begitu. Ya. Ketika Allah memerintahkan wa'mur ahlaka bis-shalah, suruhlah keluarga kamu untuk sholat, berarti kita sudah memberikan contoh kepada keluarga kita sudah melakukan sholat. Wastabir 'alaiha, memang kita harus sabar untuk melaksanakan sholat. Kadang-kadang ada yang nggak sabar sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung kabur aja. Ya. Nikmati dulu, kita berdialog dengan Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, terus baru minta. Ini mah istighfar kagak, minta kagak, kabur aja. Ya, menikmati dekat dengan Allah. Ya. Antum kalau ketemu dengan teman lama, ngobrol asik nggak? Asik, ya kan? Nah, ngobrol dengan Allah nggak asik tuh alasannya apa? Padahal Allah tuh apa aja sudah diberikan kepada kita. Ya, bahkan nggak diminta aja sudah diberikan. Kalau kita minta apa lagi? Nah, maka perintahkan keluarga kita sholat. La nas'aluka rizqan, kata Allah, kita nggak minta rizki sama ente. Ente sholat rajin buat ente sendiri. Nahnu narzukuka, bahkan kami yang memberikan rizki kepada kamu. Jadi Pak, orang kalau sholatnya kurang, rezekinya juga seret. Coba perhatikan. Jangan dilihat rezeki itu duit doang, jangan. Rezeki itu kehidupan, kita menikmati kebaikan. Duit sih nggak banyak-banyak banget, tapi demen datang ke majlis taklim, ringan melangkahkan kaki ke masjid, ya, senang silaturahim. Apalagi duitnya banyak. Itu. Jadi masalah kita adalah hidup ini sholatnya yang belum beres. Orang yang sholatnya belum beres, duitnya banyak, tapi pasti masih kacau. Karena sholat ini adalah menikmati kita di hadapan Allah dengan segala nikmat yang Allah berikan. Kata Allah ruku, kita ruku. Kata Allah sujud, kita sujud. Karena kalau orang tidak sholat itu berarti dia tidak melakukan apa yang Allah perintahkan. Jadi
Nahnu narzukuka. Kamilah yang memberikan rizki kepada kamu. Nahnu di sini artinya kami, itu artinya kalau ente bergerak menjemput, Allah sudah siapkan rezeki. Bukan berarti rezeki jatuh dari langit, tetap harus dijemput, ada. Maka orang yang tidak menikmati hidup dengan ibadah ini, pasti hidupnya juga tidak nikmat. Nah, apalagi sekarang ini kita masih di tahun baru. Tahun berapa? 1447. Ada bilang orang tahun baru Islam mah nggak rame. Itu ya. Yang rame tahun baru Masehi. Ya emang tahun baru Islam itu kita muhasabah. Ya. Kita muhasabah bagaimana perjalanan hidup ini dari tahun ke tahun. Nah, maka niatkan tahun baru ini kita harus berubah. Makanya hijrah itu kan pindah. Hijrah itu berubah. Dulu yang demen maksiat sekarang sudah tinggalkan. Dulu yang sholatnya sudah bagus, naikkan. Yang sholatnya masih belang, udah zebra belang bagus. Iya. Tapi kalau sholat belang kagak ada bagusnya. Ya. Maka kita niatkan. Ini di bulan Muharram yang kita biasa sebut panggil bulan Hijriah ini kan masih tahun baru. Hijrah, berubah kita. Berubah menuju kepada kebaikan-kebaikan. Ada nggak orang yang nggak mau berubah? Ada. Dari dulu sampai sekarang kagak sholatnya kagak mau berubah itu. Belum mati. Kalau udah mati mau lain lagi. Nggak berubah namanya. Ya, mari kita berubah. Ya, dan bagaimana berubah menuju yang lebih baik itu lebih mudah. Kata Rasulullah itu dalam hadis qudsi, meninggalkan maksiat menuju kebaikan lebih mudah daripada mempertahankan maksiat. Berbuat baik sama berbuat jahat gampangan mana? Jahat. Salah. Saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh ya. Contohnya rada ekstrim sedikit. Antum jalan sama satu perempuan. Dengerin dulu, jangan lupa dulu. Ya. Jalan dengan satu perempuan tapi itu bukan bini antum. Bukan bini orang. Oke? Nah, kira-kira gimana ketika antum jalan itu? Tenang apa enggak? Enggak, celingak, celinguk. Iya. Padahal nggak ketahuan, tapi tetap aja kan nggak tenang. Tapi antum jalan sama 3 perempuan, tapi istri antum semua. Mana yang lebih asik? Iya kan? Walaupun 3 punya kita, jadi kita enak karena berbuat baik. Ini bukan soal berani apa enggak, contoh. Ya. Karena orang menganggap berbuat jahat itu seolah-olah lebih mudah, berbuat baik lebih mudah. Saya contohkan tadi. Contoh. Ya. Perempuan satu, bukan istri sendiri, pasti celingak-celinguk. Iya. Tapi kalau perempuan 3 tapi istri sendiri aman. Nah, maka pastikan orang mau berubah itu menuju yang lebih baik lebih mudah. Kan ada orang berat meninggalkan maksiat gitu kan ya? Berat betul, seolah dari meninggalkan maksiat lalu berbuat baik merasa berat. Itu sebetulnya keliru, karena berubah dari melakukan keburukan menuju kebaikan
aisaro, lebih mudah. Kata Rasulullah begitu. Yang saya contohkan, coba dah kalau nggak percaya. Ya, yang saya contohkan tadi tuh, ya, ya berani nggak? Ya, ini baru bicara berani apa enggak. Tapi maksud saya adalah mana yang benar itu akan asyik melakukannya. Tapi mana yang salah pasti tidak menikmatinya. Dalam hidup coba perhatikan. Kalau sampai hari ini kita tidak mau berubah, sebut saja yang tadinya enggak sholat mulu, ya udah hidupnya kayak begitu. Berubah menuju yang lebih baik, insya Allah. Jadi jangan ragu. Kan ada orang ragu mau melakukan kebaikan, supaya hidup baik ini karena perbuatan baik. Kita ini menjadi manusia mulia karena manusia ini terdiri dari, pertama, ini ada jasad. Ini jasad ya. Jasad ini mulia karena ada ruh, ada nyawa. Oke? Nah, tapi ruh ini ya akan lebih mulia kalau ada ilmunya. Binatang ada ruhnya nggak? Ada. Nggak ada ilmunya, nggak mulia. Makanya manusia cuma jasad, ruh tanpa ilmu itu seperti binatang. Maka kalau manusia itu harus ada ilmunya. Tapi tidak cukup juga kalau cuma dengan ilmu doang. Karena ilmu itu harus diamalkan. Ilmu harus diamalkan. Diamalin juga nggak cukup kalau tidak ikhlas. Nah, jadi ada 5: jasad, ruh, ilmu, amal, ikhlas. Ini semua berproses. Bagaimana kita bisa menikmati hidup ini supaya dapat ilmu? Inilah majelis yang menyediakan ilmu. Datanglah ke majelis. Ya, mudah-mudahan walaupun ngantuk-ngantuk dikit, kalau sering mah dapat ilmunya. Kadang-kadang kan di majelis kita udah nyender, merem dikit, kaki belonjor. Ya, begitu ditanya sama bini, tadi Ustadz mau jelasin apa? Au. Tapi kalau sudah hadir, insya Allah. Inilah yang membedakan. Kata pepatah mengatakan, laulal ilmu lakana nasu kal bahaim. Kalau bukan karena ilmu, manusia itu seperti binatang. Maka ada orang yang berilmu, ilmunya nggak diamalin. Sama. Koruptor itu punya ilmu nggak? Ilmunya diamalin nggak? Rakusnya lebih dari binatang. Maka ilmu itulah. Maka kata Imam Syafi'i, al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Tapi tetap tadi, ilmu itu harus diamalkan dengan ikhlas. Orang tua kita yang sudah meninggal, dulu orang tua kita masih hidup, kita kagak sholat nggak ketahuan, orang nggak tahu. Tapi kalau sekarang dia tahu, Pak. Orang yang meninggal tahu. Bapak kalau nggak percaya, meninggal lah. Iya. Ustadz Mamun kayak udah mati aja katanya gitu ya. Nih kalau bapak sekarang nih, anak bapak tahu nggak sholat apa enggak? Nggak tahu anak bapak di mana-mana. Bapak pengen tahu? Meninggal. Tahu. Iya. Jadi jangan sampai kita ini menikmati hidup tapi menyakiti orang tua. Nyakiti orang ini, orang tua dulu nih, urusannya haul nih. Menikmati hidup tapi menyakiti orang tua karena kita tidak melakukan amal-amal soleh.
apalagi meditnya, auzubillah. Makanya kan dalam satu kitab tafsir itu, orang yang tidak berinfak untuk kedua orang tuanya itu termasuk durhaka kepada orang tua. Ente dari kecil dikasih duit, udah gede punya duit sama orang tua, orang bapak gua kagak ada, kata dia. Tetap kita memberikan dengan niat infak sodako untuk kedua orang tua. Ketika kita tidak banyak mendoakan orang tua kita, apalagi tidak berinfak, keberkahannya kagak ada. Maka kan sebetulnya ketika ada orang tua, Masya Allah, keberkahan kita luar biasa. Tapi ketika tidak ada orang tua, kita harus lebih. Karena meninggalnya seseorang itu adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di dalam surat Al-Mulk gitu ya. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Iya. Apalagi orang tua kita yang meninggal, maka harus kita lebih melakukan yang terbaik, karena amalan yang kita lakukan itu juga amalan yang akan didapatkan oleh kedua orang tua kita. Tapi maksiat yang dilakukan, misalkan antum jadi presiden, misalkan nih Jokowi, bohong melulu, Jokowi gitu, nggak tahu pokoknya presiden mana ada ini mana ya, korupsi melulu, itu kasihan orang tuanya. Dia juga sebenarnya kasihan juga sih, tapi lebih lagi tadi, karena orang tua kita sebagai orang tua berharap apa yang kepada anak, waladun soleh. Kita sebagai orang tua itu berharap kepada anak kita menjadi waladun soleh. Udah gedenya korupsi melulu, bohong melulu. Ya, bagaimana sakitnya orang tua. Maka jangan punya anak presiden, apalah kalau bapak. Saya nggak mau punya anak presiden. Kagak ada. Kalau korupsi mulu maksud saya. Jadi nikmati hidup sekaligus membahagiakan orang tua. Jangan menikmati hidup tapi nyakiti orang tua. Wala tu'dzu amwatakum. Jangan kamu sakiti orang-orang yang sudah meninggal. Maka mudah-mudahan malam ini kita ada ta'lim, haul, mengingat orang tua yang sudah meninggal, karena memang orang tua kita sudah meninggal, melihat apa yang kita lakukan sebagai anaknya. Apakah kita anak soleh atau tidak, akan dirasakan oleh kedua orang tua kita. Mudah-mudahan malam hari ini kita yang masih menikmati hidup, nikmati hidup ini, tapi jangan menyakiti orang tua kita. Jadikanlah hidup ini dengan terus beramal soleh. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mengabdilah engkau kepada Allah sampai mati. Ini ngaji ini sampai kapan kita? Sampai mati. Jadi kalau ada orang tadinya ikut ngaji terus nggak ngaji, berarti udah mati dia. Diajiin. Iya. Selama kita masih melakukan kehidupan ini, maka tidak mungkin kita tidak melakukan apa yang Allah perintahkan. Jadi kalau kita biasa ikut ke majlis taklim lalu berhenti, resign jadi anggota majlis taklim, berarti itu namanya apa? Udah mati. Karena kunci berhenti melakukan kebaikan itu kalau mati. Kalau kata orang sufi gini, tidak ada tuh jalan-jalan, nggak ada santai itu. Karena malaikat maut nggak akan nanya, ente lagi ngapain, lagi santai, udah terusin aja dulu. Enggak. Kalau udah ya udah lagi ngapain kayak gitu. Ya. Maka mudah-mudahan perjalanan hidup kita, sisa hidup kita, waj'alil hayata
ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah sisa hidup ini selalu menikmati kebaikan. Jangan sampai sisa hidup ini justru semakin tambah tue, tambah maksiat. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan di tahun baru ini mari kita berubah, hijrah. Yang sholat sunat qobliyahnya belum langgeng, qobliyah ba'diyah. Saya mudah sholat Ustadz dohor jam 2. Boleh nggak? Boleh. Cuma qobliyah ba'diyahnya pasti kagak dikerjain. Gitu ya. Nah, nikmati supaya hidup ini indah karena kita mengikuti apa yang Allah perintahkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah bimbing kita menjadi orang-orang yang istiqamah dalam ibadah dan akhirnya kita mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.